oleh orang-orang di luar Islam. Teman-teman muslim harus tahu etimologi kata ilah, rob. Ada suaranya ya. Halo nih, Itu berbeda. coba Ya. bicara nih. Oke, etimologi. Kita Wah, bicara tentang makna, definisi, etimologi, dan terminologi serta esensi. Oke, ready right now? Wait. Rega. Kak, Tar. Nah, Kita tuh lama-lama lanjut, Uni. kakak ya. iya. Ya, Lanjut nih. saya mau kita membahas tentang etimologi. Kenapa ini penting sekali, yang sering sekali menjadi bahan perdebatan atau kesalahpahaman di kalangan non-muslim. Sorry kalau aku goyang-goyang ya, karena aku lagi di kereta kencana. Yang pertama adalah etimologi dari kata ilah, etimologi dari kata rob, etimologi dari kata Tuhan, etimologi dari kata pencipta, ya, atau apapun lah itu namanya. Kita akan bahas pelan-pelan satu. Oke, kalau kita bicara tentang kata ilah, itu terjemahan, itu bahasa Arab. Kata ilah sendiri sebenarnya kalau secara etimologi itu dimaknai sebagai yang disembah, sembahan. Nah, pertanyaannya, apakah ilah banyak? Iya, ilah itu banyak, artinya sembahan itu banyak. Tapi yang layak disembah itu cuma satu. Makanya di Al-Quran itu la ilaha illallah. Kita kalau sudah beragama Islam, kita menafikan segala sembahan. Nah, lalu kalau kita bicara tentang definisi kata rob, dan ingat teman-teman, ilah, rob, dan Tuhan itu bisa maknanya sama dalam satu esensi. Kalau kita bicara tentang rob sendiri itu artinya secara etimologi adalah pemelihara dan penjaga. Maka tentu kalau disematkan kepada pemilik alam semesta, dia juga adalah rob. Apakah Yonatan Nandar bisa dikatakan rob? Bisa, tapi tidak lazim digunakan kata yang lebih tepat daripada itu, ya, dalam kaidah bahasa Arab. Karena kosakata bahasa Arab itu memiliki jutaan kosakata. Bisa digunakan tapi tidak tepat. Nah, apakah Yonatan Nandar adalah rob istrinya? Kalau digunakan menggunakan definisi etimologi betul, tapi tidak lazim digunakan dalam kaidah bahasa. Dia lebih dikatakan sebagai suami, karena kata suami mewakili keseluruhan esensi dari Yonatan Nandar kepada suaminya. Nah, kepada istrinya maksudnya. Itu berarti ilah dan rob. Kemudian kata Tuhan. Kata Tuhan sendiri sebenarnya adalah kata yang secara luas mengesensikan, memaknai yang disembah, yang memang layak disembah itu. Nah, tapi juga bisa di sisi lain menjadi sembahan saja. Jadi dalam terminologi Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Dalam etimologi ya Tuhan itu yang disembah sebenarnya. Tapi apakah semua yang disembah adalah pencipta yang tidak diciptakan? Tidak semua. Maka ada ciri-ciri dan karakteristik membedakan mana yang layak disembah, mana yang tidak layak disembah. Nah, salah satu ciri karakter bahwa yang disembah itu adalah betul-betul sembahan yang benar, maka dia memiliki perbedaan dengan ciptaan. Harus itu. Kalau ada yang disembah tidak berbeda, memiliki satu ciri saja tidak berbeda dengan ciptaannya, maka dia gagal sebagai pencipta. Contoh batu. Apakah batu bisa dikatakan sembahan? Bisa kalau ada yang menyembah. Tapi bisakah dia dikatakan pencipta yang tidak diciptakan? Ya tidak, karena dia ciptaan. Maka dia bukan pencipta yang tidak diciptakan. Terus manusia. Bisakah manusia dikatakan sembahan? Bisa, karena memang ada yang menyembah manusia. Tapi bisakah dikatakan manusia itu sebagai pencipta yang tidak diciptakan? Tidak bisa, karena manusia itu adalah ciptaan. Maka ini yang disebut dengan karakter sifat. Sifat yang ada pada pencipta yang tidak diciptakan ini seharusnya sifat yang tidak akan pernah dimiliki oleh makhluk. Karena kalau makhluk memiliki sifat pencipta, maka dia tidak bisa lagi dikatakan makhluk. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, hari ini
walaupun di bulan Syawal saya telah mendedikasikan untuk mencomot hidung para penghujat, tapi kali ini saya lagi mau ditanya. Biasanya saya mau bertanya aja bulan Syawal ini ya, masuk ke Oten, tapi ya udahlah. Kali ini saya berada di room Yonatan Nandar menjadi orang yang tanya aja ya. Iya, narasumber, Nara dan sumber ya. Sayo dan Nara dan sumber. Kurang lebih begitu. Baik, sebelum sayonara, mari kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ini narasumbernya bukan saya. Jadi siapapun yang naik tidak ada kewajiban untuk open cam ya, karena narasumbernya bukan saya, narasumbernya Uni Ripa. Judulnya apa Uni? Apa bebas? Kalian bertanya sampai 1000 Oh, kalian bertanya. Baik, saya buatkan judulnya. Ya. Jadi teman-teman silahkan, ini momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak ada kewajiban untuk open cam ya, karena Uni Ripa berbeda dengan saya metodenya. Nanti kalau sudah ada yang menghujat personal Yonatan Nandar, menghujat agama kita, langsung di-kick aja. Tapi kalau masih menghujat saya, biarkan mereka jadi iya, kita. Sama. Enggak. Kalau menghujat saya dan menghujat Uni Ripa enggak masalah, tapi kalau sudah menghujat Allah, menghujat Rasulullah, kita turunkan ya. Nah, sebentar Uni, aku mau ngambil kopiku dulu ya. Ya, kalau aku bukan kopi, aku minum ini biar sehat. Maaf goyang-goyang tidak fokus teman-teman, karena aku sedang safar teman-teman ya. Kalau Uni mau naikkan juga boleh, tak jadikan moderator ya. Oke. Jadi biar apa namanya itu. Kalau mau naikkan orang silahkan. Nah, sekarang udah moderator sudah bisa naikkan. Coba bisa nggak? Nah, udah kelihatan nggak Uni? Ada yang naik. Nah, ini kakakku ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Aa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kakakku nih. Uni, mau Mak. kemana Uni? Wah, ini keliling-keliling aja Uni, beredar. Iya. Sedang Iya, safar. Lihat aja tuh, Pak, kursinya aja kayak raja gitu, mahal ini Mas ini. Fi amanillah Uni, fi amanillah, sehat, kuat, yes. Amin. Lihat Mak, kursinya Uni Ripa tuh. Kayak pilot tuh. Ini pasti tiketnya mahal ini. Ini bisa 2 jutaan ya. Eksekutif. Uni Ya. itu eksekutif. Administratif aku. Teman-teman yang mau naik silakan ya, dimuati. Alhamdulillah sekarang momen yang beda. Di sini ada Uni Ripa sebagai narasumber. Ya silakan. Saya di sini sebagai moderator, Suster Iya. Magda Perlena ya. Boleh Mak izin bantu ya untuk apa namanya itu. Oke. Halo, assalamualaikum, Bang Jonathan, Uni, Salam. Kristen Muslim. Pak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Kabar warahmatullahi baik. wabarakatuh. Mau nanya sama Uni Rifa ini. Iya, harus. Mau nanya kabar Gus Wafi, kok nggak kelihatan kemana gitu loh. Ya bukan ke saya nanyanya Pak, itu ke istrinya nanya itu. Iya, nanya ke kita. Saya bukan istrinya. Enggak, biasanya kan nggak sama Uni Rifa gitu yang Nggak rasanya nggak satu rumah sama Ustadz Wafi kok. Ada Pak di rumahnya Pak. Kalau Ustadz Wafi di rumahnya, kalau Uni sekarang lagi beredar Pak. nggak jarang Mungkin lah. begini Pak, saya coba jawab mungkin gini.
pertanyaan Bapak itu sebenarnya kan tidak relevan diajukan ke saya. Pertama, saya tidak ada hubungan kekerabatan dekat dan tempat kami tidak dekat, kecuali kami satu kota. Dan saya juga tidak sering kontek-kontekan kok dengan para apologet, termasuk Bang Yonatan Nandar sendiri, kecuali Iya. penting, misal kayak minjam duit baru saya chat mereka gitu. Oh iya. Ya, Tapi Kalau lagi butuh, lagi duitnya banyak, saya nggak chat mereka gitu. Apa tahu kabarnya gimana kok kena tombak. ya, tapi pertanyaan Bapak ini sama dengan pertanyaan saya, Pak. Saya juga ada bertanya dalam hati, ini Ustadz Wapi kemana? Tapi saya itu jarang berkomunikasi dengan siapapun kecuali memang ada urgent gitu kan. Dengan apologet jarang komunikasi saya, dan itu lebih aman sih, lebih aman dari menghindari konflik internal. Satu, menghindari konflik internal. Yang kedua, saling menjaga hati. Iya, Komunikasi. iya. Ini betul Pak, berisik banget nih, lagi di jalan nih. Silakan Uni, menjaga menghindari konflik, jadi terus menjaga Mungkin hati. kita bahas sedikit ya. Mungkin kita bahas ini. Boleh. Komunikasi itu tuh penting tahu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah orang yang paling menjaga silaturahim. Dan bahkan Islam itu diperintahkan untuk menjaga silaturahim, menyambung apa yang Allah haruskan untuk disambung. Justru ketika kita memutuskan apa yang harus disambung, itu kita termasuk kepada orang yang ciri-ciri orang yang akan menjadi orang fasik. Maka pertanyaannya adalah bagaimana sih komunikasi dengan para apologet? Tidak mesti harus chat, telepon terus tanya keberadaan mereka, tidak. Tapi cukup kami mensupport dengan kalau mereka sakit kami doakan, kalau mereka butuh bantuan kami bantu kalau kami mampu, dan kalau mereka mengadakan kajian kami support. Supportnya dengan tidak mengganggu. Jadi tidak mesti kami harus komunikasi nanya-nanya mereka ada di mana. Karena mohon maaf, ada komunikasi yang wajib dilakukan oleh orang-orang seperti kami, seperti komunikasi dengan pasangan masing-masing, komunikasi dengan keluarga terdekat. Karena mereka nanti yang akan ditanyai, bukan para apologet. Emang nanti kalau saya nggak ngobrol sama Bang Yonatan Nandar lewat telepon, saya ditanya di akhirat? Enggak lah. Karena saya akan ketemu sama dia di TikTok. Jadi kewajiban saya komunikasi intent itu adalah dengan keluarga dan orang terdekat saya gitu. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Begitu Pak Wowo, ada yang mau disampaikan lagi Pak Wowo? Pak Wowo. Ya, maaf ya, atur nuhun, terima kasih saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa kembali ada Tivin. Tivin. Itu Pak Maman duluan Teteh. Oh iya. Maman. Pak Maman. Assalamualaikum Pak Maman. Assalamualaikum Pak Maman. Pak Maman. Waalaikumsalam Pak Maman. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan sapa-sapa Uni Ripa sama Yonatan Nandar. Gak ada Pak sih, Maman. cuma ngefans aja. Gak ada sih, cuma ngefans aja. Ngefans ya. Pak, kalau ngefans itu Pak Maman mau beliin Pak Paman, jangan. Kalau aku justru nggak setuju. Aku nggak setuju teman-teman TikTok itu misalkan yang ngefans tuh kasih singa karena itu cuma nguntungin TikTok. Jujur aku bilang ya, teman-teman kalau ngefans misalnya nih, Bang Yonatan Nandar ini kan dalam masalah sama aku nih dalam dunia studi juga belajar nih. Teman-teman ini dong sekalian berpahala tuh gini. Bang Yonatan Nandar butuh buku apa? Nah itu. Gitu. Nanti aku beliin kan gitu. Nah, makasih Uni. Aku butuh buku belajar bahasa Inggris Uni yang gramatika biar aku nggak dihina terus nih. Makasih ya Uni. Aduh, baik sekali. Kita belajar bareng aja yuk. Bang Yonatan benar-benar mau belajar bahasa Inggris. Ayo kita belajar bareng. Tapi karena gini loh, bahasa Inggris itu kalau baca-baca gitu nggak mempan. Kalau mau Aku yang penting bisa ngomong Uni, ngomong-ngomong Ya udah, yang harus ada baca speaking gitu ya. partner. Kalau grammar Harus ada gitu speaking partner. Agresif Iya. itu aku nggak penting. Aku bukan jadi penulis kok. Jadi pertama sekali itu harus ada sering mendengarkan, listening. Jadi aku termasuk orang yang belajar dengan berhibur diri. Contoh kayak nonton film Friends itu loh, yang ada terjemahannya itu bagus itu. Nah terus yang kedua ada speaking partner. Yeah, you can talk with me maybe next time if you want to talk with English like that. Yeah, little bit I can to talking. Oke, thank you so much.
Wis, kita pakai bahasa Inggris aja ya. Oke, Mr. Maman, thank you. How about to talk with Uniripa and Wait a minute. Mr. Yeah. Okay. Interrupt. Let me interrupt. I think if you cannot to speak English, that are normal because you are not from USA or England, right? Yonatan Andar. But Your Yes. mother language Yes, is I know. Indonesia. But I'm USA what? from USA. Orang Sunda asli. USA. Oh iya. Iya iya. Yes, I am from USA. Orang Sunda asli. Ya, jadi kalau apakah suatu hal yang memalukan kita nggak bisa bahasa Inggris? Bukan berarti kita harus malu ketika nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita malu ketika kita tidak mau mempelajari apa yang memang bisa kita pelajari. Itu kan yang dipikirkan. So I think that don't be shy ya. Don't be shy if you cannot speak English because Yes. because my English very bad. You know, my English very bad. But I try to learn more and more like that. It's okay, Yes. Nandar. Yeah, you can speak Hebrew. You can Aramaic, Greek, but you cannot speak English. That not bad for us like that. Yes, I know. Oke lah ya, lanjut, go ahead. Lanjut Teteh. Uni kenapa sih kasih bocoran sama Tritunggal untuk cara mengalahkan Wanas? Apa contohnya? Maksudnya? Ada kemarin itu ada video lewat, nggak tahu itu video kapan. Uniripa naik ke si Mikana itu. Masalah berapa tuh? 2 Samuel 12 ayat ke 7 sampai 8 kalau nggak salah ya. Ya benar nggak 2 Samuel atau 2 Samuel ya? 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan 11. Enggak, nomor 7 sampai 8 aku ingat. Iya. 2 Samuel 12 7. Telah kuberikan bini-bini orang. Itu langsung ditanya, itu yang nyuri. Yang nyuri. Orang itu kok setelah kuberikan bini orang Tau nggak? Jadi ada di Edis aku tidak dikasih kesempatan bertanya itu. Edis aku cuma langsung tampar mukanya dia ketika dia membahas Ustaz Yusuf PI. Jadi kan dia bilang begini nih, saya mau konfirmasi si Yusuf PI itu beritu. Aku juga mau konfirmasi itu Martin Luther bilang kalau Tuhan lo berjuni 3 kali itu gimana? Mana teks aslinya? Ya teks aslinya bahasa Jerman lah. Mana bahasa Jermannya? Ini untuk dikutip dari Tawayu. Kok di Tawayu ngasih tahu lah? Ya saya taunya dari websitenya Kapten lah, kataku kan. Mana autografannya? Aku langsung jawab, emang kita perlu ada autograf? Di sini 3 kali itu ketampol langsung. Di situ kalau ngomong sama dia itu langsung tampol. Contoh dia bilang, kemarin bilangnya Rob, sekarang nggak on off kayak Tuhan lu. Aku bilang gitu. Dia bilang lagi gini, ya Muhammad itu memiliki 30 kekuatan pria, kata dia. Oh yes, kataku kan, bangga dong gue. Pertanyaannya, itu manusia yang memiliki sifat ketuhanan punya berapa kekuatan pria, kata aku. Kalau dia bilang kekuatan pria setengah pria, berarti letoy. Iya. Kalau dia bilang kan dia bilang Nabi Muhammad Raja SKS kan. Aku tanya sama dia, Edis, mana gelar Nabi Muhammad sebagai raja? Coba tunjukkan. Yang ada itu ada manusia berkulub, yang berkulub dipotong kulubnya ke-8. Itu punya gelar King of the King di pahanya. Raja di atas segala raja. Iya, berarti termasuk Raja SKS nggak? Iya, benar juga sih. Iya benar kan? Sampaikan lagi Pak Maman. Ya, satu lagi yang terakhir Bang Yonatan Andar, pertanyaannya, kalau dia ngejek Nabi Muhammad punya kekuatan 30 pria, pertanyaannya mana lebih kuat, burung Tuhan atau burung Nabi? Burung Tuhan Mana lah. lebih kuat? Ya, burung Tuhan lah. Selamat pagi Le. Selamat pagi Le di Boyo. Ori segmen Pak Mas tutup
Halo Le, Le, ini salah pijit Le. Salah naik kayaknya nih. Turunkan aja, Mak. Salah pijit ya, aduh. Tapi jujur ya, aku dari apologet ini ya, semua apologet itu Uniripa ini analisanya itu tajam, terus logikanya juga main ya, luar biasa Uni. Barakallahu fikum. Terus masalah rob kan juga. Ismail, selamat pagi Bang. Ini si Edi maksa lagi. Ini ada Bang Ismail nih. Bang Ismail. Kalau nggak ngomong aku turunkan lagi nih ya. Ya, turunkan aja Mak. Naik tapi padahal udah dikasih kesempatan untuk bicara tanpa harus open cam. Kita tiup saja buah. Nah, silakan yang lain. Oh iya, masalah rob juga nih Bang Yonat. Jadi kalau seandainya dibilang gini, Muhammad rob bukan. Aku tuh cuman jawab gini loh, bukan Robul Alamin. Muhammad rob bukan Robul Alamin. Rob rumahnya, Rob nggak mau dia dengerin aku. Loh, dia pengennya tuh kita sama kayak dia nyembah manusia. Lucu Edis, lu kalau nyembah manusia kalau malu jangan ngajak-ngajak kita Edis. Tiga kencing onta juga kan. Rifa, ini orang minum kencing onta gara-gara Muhammad. Belum tentu gara-gara Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad ajarannya gimana Edis? Minum kencing onta 1 gelas, nggak ada di mana tertulis begitu. Yang ada itu mencampur susu onta dengan air seni onta sedikit. Itu kalau lu sakit. Kalau lu nggak sakit nggak ada, diperintahkan sama Rasulullah. Kopla. Jadi kalau ada orang di Arab minum gelegek 1 galon, itu nggak ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajarin apa, lu ngelakuin beda, aneh. Nah jadi dia kesel banget tuh sama aku. Wah nggak mau dia ngelakuin. Oke gini aja sekarang, Edis, mana lebih mau lu minum kencing onta 1 galon atau minum racun 1 sendok? Terus Ini baru lagi Edis waras, dua-duanya kagak mau lah. makanya kalau seandainya aku bilang gini, kalau gitu Edis, aku tanya gini kan, ya udah kamu bilang ke aku minum kencing onta, oke? Aku tantang seluruh umat Kristen beliin aku 1 galon kencing onta, aku minum sampai habis, mungkin 2 hari 3 hari pokoknya aku habisin, tapi kamu minum 1 sendok racun, oke? Terus aku tanya Bang Yonat sama Edis, kamu minum kencing onta, diketawain dong kita. Oke Edis, kamu ketawain, nggak apa-apa. Edis, pertanyaannya, ada nggak larangan minum kencing orang di dalam kitab kamu? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti boleh. Gitu. Unta aja nggak mau minum kencingnya. Sama, nggak ada semonyet-monyetnya monyet, seonta-ontanya onta. Nggak pernah onta nyembah onta tuh. Nggak ada monyet nyembah monyet tuh. Lu doang yang manusia nyembah manusia. Tapi Oten ini Uni, aku heran Oten gak ada yang berani sama aku gitu, sama Uni, kenapa ya? Apa kita terlalu takut? Kita ini terlalu manis dan unyu Bang Yonat. Cengok muka kita aja lucu nih, dengan kemonjongan Bang Yonat dan Nah mereka itu Tapi pada benar, dasarnya sudah aku- tahu kebenaran Uni. sebenarnya gini, aku tuh bukannya apa-apa teman-temannya. Bang Yonatan Nanda sama-sama aku tahu sifatnya tuh ada kesamaan. Pertama, kita tidak menjadikan apa hujatan orang ke diri kita tuh sebagai hal yang membuat kita tuh drop atau apa, karena kita diciptakan Down, Allah. ya. Dan jujur ketika Bang Yonatan dikatain monyong, buat aku gini loh, monyongnya Yonatan Nanda tuh gak bikin jelek, maksudnya gak bikin jelek, justru bikin lucu gitu loh. Maksudnya kayak bikin kita jadi senyum. Sama orang bilang aku gini, ya menurut aku, apakah ketika aku terlihat seperti itu aku terlihat jelek? Enggak. Enggak ya. Ya, Daya tarik justru ya. Justru gini, orang seperti kami ini yang dengan dia kayak gitu aja dia sangat percaya diri dan confident. Aku yang kayak gini aja confident. Coba, berarti kami ini termasuk orang-orang yang bersyukur atau enggak?
Assalamualaikum. bersyukur gitu. Insya Allah. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Pak Salam. Tivin. Ya, Gimana, Pak? boleh tanya nggak? Abang muslim non muslim? Saya Muslim. Pertanyaannya seputar dunia apologetika ya. Ya, boleh. Ini kan sebetulnya banyak ya yang meragukan mengenai Al-Quran. Ada beberapa Yang meragukan nih, Al-Quran. ya kalau saya baca, maaf nih saya ini. Nah, sorry. Bentar Pak, di tempat saya boleh bertanya, tapi saya harus kritisi pertanyaannya itu relevan atau tidak. Bapak kan Oke. bilang banyak yang meragukan Al-Quran. Saya tanya, yang meragukan Al-Quran siapa? Yang ada tuh menolak dan juga menerima. Hanya dua, Pak. Yang Ya, meragukan kelompok apa? apapun istilahnya, cuman ada banyak Enggak, penyanggahan bentar. gitu ya. Bentar dulu Pak, Bapak pahami pertanyaan saya nih. Setahu saya yang ada tuh cuma dua, yang menolak dan yang menerima. Yang meragukannya siapa? Saya belum tahu, saya belum sampai detik ini, saya belum ketemu satu aliran, satu kelompok atau satu orang yang Enggak. mengklaim meragukan Al-Quran. Maka saya tanya, Enggak, gini. Nah, oke. jangan dulu kemana-mana, saya mau tanya. Enggak, Bapak kan saya bilang enggak ada kemana-mana. yang meragukan Al-Quran. Nah, saya tanya Enggak. siapa? Saya salah ngomong. Hanya Oh yaudah, maaf debat gitu. itu kan selalu banyak yang istilahnya Al-Quran itu banyak yang tidak menerima atau banyak Ya. mengatakan bahwa itu bukan firman Allah. Bukan Oh, itu menolak gitu loh. namanya Pak. Itu yang Oke, menolak ya, itu dari kaum maksud saya seperti kafir. itu. Siap. Maksud saya seperti itu. Diksi hati-hati ya Pak. Diksi depan saya itu saya pecinta bahasa Indonesia, bersumpah menggunakan bahasa Indonesia. Maka terkadang kesalahpahaman tentang diksi ini membuat kita tersesat. Oke. Silakan Oke. dilanjut Pak. Berarti kita bicara tentang orang yang menolak Al-Qur'an ya, mengingkari ya. Silakan. Ya, betul. Saya banyak ini tahu nih beberapa bahwa Al-Quran itu sesuai dengan penelitian ada yang ajaib, betul-betul susah untuk orang menyanggah bahwa ini adalah firman Allah. Contohnya bahwa ada keajaiban angka-angka dalam Al-Quran yang ditunjukkan dengan jumlah kata-katanya, gitu ya. Misalkan kata perempuan dan laki-laki jumlahnya sama. Jumlah kata-kata iblis dan malaikat jumlahnya sama. Terus jumlah hari dalam Al-Quran 365 hari. Jumlah bulan dalam Al-Quran Udah ada Pak, disebutkan lanjut. 12 hari. Oke, lanjut poinnya Pak. Artinya poinnya begini, kalau orang membuat suatu buku atau kitab sedemikian tebal dengan bisa membuat jumlah kata-kata yang seperti itu pasti bukanlah buatan manusia gitu loh. Kenapa ini jarang sekali dieksplor oleh para apologet kita, bahwa ini gitu. merupakan suatu keajaiban yang betul-betul ajaib lah gitu loh. Oke, saya jawab Itu pertanyaannya ya. Kenapa jarang dieksplor? Karena kita lagi ngadapin anak PAUD, Pak. Gimana mau ngebahas berapa jumlah angka, Pak? Antara angka sama huruf aja mereka nggak ngerti. Maka kita lebih stagnan membahas tentang ini loh angka, ini loh huruf. Kita tidak akan pernah sampai di teorema Pitagoras, Pak. Pinter ini. Diskusi dengan teman-teman di luar Islam itu tidak akan pernah sampai di tahap esensi dan juga hikmah, apalagi hikmah loh. Karena apa? Mereka mandek di etimologi aja udah mandek. Coba Bapak tanya, bisa nggak mereka bedain mana Tuhan mana manusia? Etimologi loh. Nah, etimologi loh. Pak, etimologi aja gagal apalagi terminologi. Gimana esensi sama hakikat? Yang Bapak bahas tadi itu adalah hakikat itu Pak. Itu sudah mulai, bahkan itu sudah masuk hikmah loh itu. Hikmah ya. Maksud saya kan tidak semua audiens itu levelnya sama. Ada mungkin yang mempunyai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kalau Ini seandainya kajian Pak. Berarti itu harus kajian, dan kajian itu ya tergantung narasumber. Kenapa saya nggak bahas itu? Karena saya tidak spesifik di situ. Saya lebih cenderung membahas tentang komparasi, dan saya lebih cenderung membahas tentang etimologi. Saya ngapain bahas itu? Itu dicari loh Pak. Maksudnya jangan kami yang membagi, kalian yang cari. Ilmu itu kan Pak, yang namanya kalau Bapak kuliah kan mana ada dosen datang ke rumah Pak, Bapak yang datang ke kampus kan. Iya, iya, Jadi kalau iya, ingin tahu iya, tentang iya. itu ya carilah. Hikmah itu kan Pak, hikmah itu ibarat mutiara dong. Nah,
Jadi hikmah itu ibarat mutiara, dicari Pak, diselami Pak. Mana ada ibarat kata tuh kerang naik ke laut, ke atas permukaan terus datang ke rumah-rumah, datang, nggak ada. Itu hikmah. Kenapa kami tidak pernah membahas itu? Pertama harus dipahami, kami ini apologet, lebih cenderung untuk membantah syubhat Pak, itu prioritas Pak. Jadi kami punya tupoksi namanya, istilah katanya tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Tapi Uni paham ya, artinya pernah melihat bahwa ada suatu penelitian bahwa jumlah-jumlah itu full ya. Paham. Bahkan Pak, kalau kita bahas tentang heliosentris, tentang makrokosmos dan mikrokosmos, saya bisa kok mengkaji, menggunakan ilmu itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Tapi bisa nggak Pak dicerna sama saudara kita Pak? Pak, jangan Pak, bahas ayam mama bebek aja mereka udah keleyung-keleyung Pak. Oke. Ya. Yes, Pak. Bapak kalau misalkan ingin kajian-kajian seperti itu ada di Ustadz Hanafi atau itu ada di kajian intern itu Pak. Gini loh Pak ya, teorema Pitagoras itu setahu saya dulu saya dapat pembelajaran itu tuh udah di SMP. Jangan sekali-sekali ajarkan anak SD tentang teorema Pitagoras, itu zolim namanya Pak. Iya benar. Dan sesekali bayi di Gitu ya. Oke, Uni, Pak. terima kasih. Terima kasih Bapak. Paham ya? Ya. Kasih Mudah-mudahan Bapak maklum Tipin. ya. Kami berdua ini Pak, saya sama Yonatan Nandartui, kalau di sistematika pendidikan di kalangan umat Islam itu kami cuma guru PAUD loh Pak. Kalau Guru saya PAUD tapi S3, Uni. Harusnya guru PAUD dapat S3. Maksudnya filosofinya kami, maknanya itu loh. Saya dan Yonatan Nandartui lebih cenderung untuk menunjukkan bahwa ini loh ayam, nah ini bebek. Bedanya ada di paruh nih, di paruh. Kalau ayam dia lebih ini. Kalau ada ayam yang paruhnya lebar berarti ayam cacat. Hati-hati Uni. Nah, Lah, betul loh. nanti. Enggak, Enggak ya? contohnya gini nih. Enggak, contohnya gini. Manusia dan monyet itu dalam klasifikasi masuk dalam satu klasifikasi loh. Hewan loh. Nah, tapi ada beda. Manusia hewan berpikir, monyet bukan, dia punya insting. Tapi kalau ada manusia yang tidak berpikir, maka udah dia nggak bedanya sama kera, mungkin bulunya aja pendek gitu. ada yang mau izin saya turunkan ya Pak. Ya. Makasih. Malam bisa, makasih Pak Tivin. Pak Tivin jangan lupa kalau mau nyumbang buku kasih tahu kita berdua Pak. Iya, boleh. Pinter. DM. Kalau punya gift lemparkan saja tuh Uni mukanya tuh Jangan, lempar. Teneng, saya tidak setuju kalau ada teman-teman itu kasih gift, udah transfer aja ke rekening. Ya transfer, bener. Masa Uni beli gift 500.000, belikan pausnya dicairkan cuma 200.000. Iya. Sayang banget loh. Sayang ya. Terima kasih ya Udah. teman-teman. Pak Tipin saya turun Minta aja nomor rekeningnya aku sama Yunatan Nandar. Kita insya Allah nggak ada doa penolak rezeki kok. Oh, siap teman-teman, silakan kalau mau support ya. Minta loh. Agar Maksudnya kita nggak minta. Aku sama Yunatan Nandar nggak minta, tapi kami nggak nolak. Udah. kalau sodakoh kepada guru itu bal yazdad pasti akan berlipat ganda. Nah di Amin, sini amin. kan kami itu guru PAUD ya teman-teman. Aduh Pak guru PAUD kan, aku sebagai PU boleh ya silakan di DM mau ke dana ataupun ke rekening nggak apa-apa. Kami nggak perlu kolekte ya. Kami lagi nggak bikin rumah terong, lagi nggak bikin rumah Seandainya ada nanti yang transfer ke kita, ya paling uangnya kalau aku pribadi ya beli buku. Sama, Ya, Uni. kalau nggak buat ya kalau kita ya bayar wifi, beli kuota ya buat kita pakai untuk kontribusi lah. Betul. Tapi jangan sekali-sekali kirim dalam rekening ke aku, nggak ngasih tahu untuk apa. Aku beliin nanti hal-hal yang menyenangkan dan tidak bermanfaat, bahaya, nggak faedah. Tapi kalau aku tahu itu netizen, maka aku juga punya tanggung jawab membuat support mereka itu juga berpahala banyak ke mereka. Bisa aku beli buku, kalau aku meninggal bukunya masih bisa bermanfaat, pahala jariah masih mengalir. Ya begitulah.
Tolong tap nomor rekening, janganlah DM lah, masa kayak gitu. Kita juga bukan Iya. orang yang kasih nomor rekening minta-minta, malu kita. Kita umat Islam ini punya harga diri. Malu aku kita kerja. ya, punya harga diri ya Uni ya. Teman-teman, denger ya. di sini bukan meminta, akan tetapi mengingatkan, mengajak kepada semuanya. Pada kasih paus gitu, mending transfer gitu. Transfer 500.000 langsung gitu ya. Iya, kalau Makanya paus paus- itu Uni paus berapa kalau Ini aku top kasih tahu nih up-nya? ya. Ya, Mm-mm. contoh gini, 500.000 kan teman-teman beli paus. 500.000 teman-teman kirim ke Yonatan Nandar, dia cuma dapat 200, mending teman-teman 500.000 dapat aku sama Yonatan Nandar tuh bagi tuh. Nah, boleh tuh, boleh. Bener. Ada tamu, ini saya Pak Gabri, Kayak gitu Nah, ini nggak ada apa-apa oten nih. tuh. Tapi kalau kayak gini nggak apa-apa nih. Teneng bentar teneng. Tapi kayak bunga, kayak lope-lope itu nggak apa-apa, guys, nggak masalah. Kenapa? Itu juga nggak ngerugiin banget. Tapi kalau singa, paus, aduh, singa beli Kalau 7 TU gitu juta. ya, TU ya. Duh, Nah, singa 7 5 juta. juta. 5 juta atau 7 juta. Dapatnya sama ininya cuma 2 juta loh. Iya, 2 juta. Sayang kan? Ngapain? Kita memperkaya TikTok ya Uni ya. Iya dong. Singa itu saya keterimanya Udahlah, kemarin kita cuma sering ke Bennett lagi. 290.000 Uni. Ah, masa Mas, 390.000. Enggak lah kalau singa enggak lah. singa mah 2 juta, Mak. Aku ini kucing kecil, singa kecil, bukan singa gede. Oh, yang Setara paus. iya. Setara paus. Singa 5 Selamat pagi juta. Pak Apa tuh? Gabriel. Siapa Gabriel? Pak Gabriel ya? Pak Gabriel. Gabriel. Pak Gabriel. selamat pagi. Halo Nandar. Selamat pagi. Ya, Uniripa ini yang narasumber bukan saya. Ini Katolik Protestan, Pak. Ah, Protestan. Udah biasa aku sama Uni, tapi kayaknya kurang cocok aku diskusi sama Uni. Enggak apa-apa. Enggak, aku ini bukan aku narasumbernya Uniripa. Jadi kita Narasumbernya harus kalau nggak cocok ya Iya. boleh turun, kita nggak paksa. Iya. Turun lah ya. Ya, takut sama Uni. Kenapa Pak? Bapak kejang-kejang kenapa Pak? Aku ini Apa? yang Kenapa? Buka Uni. sama aku ini mentalnya harus kuat, berani bicara. Cek kodamu. Hari ini Uniripa sinyalnya agak kurang bagus ya. Lagi jalan sana. Selamat pagi Pak Glex. Pak Glex. Lux 77. Pak Glex. Pagilang ya. Ya, ya. Hilal. Gilax. Ya, tidak ada suara kau. Uniripa ini bagus, Mak. Jadi logikanya gini. Ada orang oten menghujat itu ya. Misalnya ada oten menghujat, itu ngebalikinya itu lebih sakit gitu. Baliknya menyakitkan dan sangat pedih. Iya, sadis gitu. Jadi logikanya main. Kadang ada hal-hal yang belum kita pikirkan, Uniripa sudah pikirkan. Tidak ada. Dia jangkauan luas, jauh. Ya, makanya waktu aku tanya Henok ya kan, Henok kemudian Elia, kenapa kalau dosa adalah maut, Henok dan Elia tidak mati? Itu bukan pertanyaanku sebetulnya. Itu pertanyaan Uniripa. Jadi kalau si RK bilang aku pinter, berarti itu bukan aku yang pinter. Itu Uniripa. Aku hanya mengcopy paste ulang apa yang Uniripa sampaikan. Tapi aku kemarin masuk Komal RK dong. Jadi lucu nih. Ya, jadi lucu aku cerita nih. Jadi kan aku masuk tempat RK. Halo RK, dia udah mulai sentimen dong. Mereka kan rata-rata udah sentimen sama aku. Dulu kan sosok baik tuh. Terus dia ini jangan ini, pokoknya dia coba untuk menenangkan supaya aku tuh nggak model tempur sama dia. Terus dia bilang begini sama aku, itu Kemenak kapan minta izin mengambil kitab ulangan? Terus aku bilang apa dia bilang dia bawa definisi KBBI, barang siapa yang mengambil tanpa izin maka pencuri. Sepakat dong? Ya sepakat dong, kata aku kan. Ya udah, itu berarti Kemenak mencuri dong. Hah, kok mencuri? Kan Kemenak tidak mengambil kitab lu dijadikan dicomot dalam kitab kami, tapi mentafsir. Sejak kapan mentafsir harus minta izin, kata aku kan. Oh, di kami ada. Dia tunjukin buku dong. Ternyata di buku itu bukan izin menafsir, tapi kerjasama antara Yahudi dengan Katolik.
Dan itu pun bukan kerjasama dalam artian mereka itu tentang deuterokanonik. Bukan kayak orang Yahudi mengizinkan kitabnya ditafsir Ma'oten, bukan. Makanya lucu kan, ya izin mengutip. Nah, dia malah membandingkan sesuatu yang beda. Jadi aku bilang, mana ada situ izinnya. Oh, dia turunin. Terus kan dia naik lagi tuh. RK kamu pakai apa memangnya? Dia bilang gini, kan gini, dia adu kita berdua. Coba, di mana tertulis nama Muhammad dalam Taurat? Itu Taurat apa? Ya Tauratnya Nabi Musa lah, kataku. Mana dia? Ya mana ada? Nanti saya tanya sama kamu loh, batu mencret nana kamu, aku bilang. Iya kan? Dia nanya mana tuh, mana tuh? Emang kalau kita tanya nanti, emang kamu tahu loh batu ada di mana? Keluar lubang hidungnya sama ini kan, keluar timun dari lubang hidung. Sudah, terus bilang gini, itu Taurat apa yang ada di dalam Nabi Muhammad? Taurat apa? Gini loh, Reka, kataku. Allah ngasih tahu kalau di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa, dalam Injilnya Nabi Isa, itu ada namanya Nabi Muhammad. Tapi masalahnya adalah jangankan dalam Taurat Nabi Musa, di kitab yang bercampur kitab kamu aja masih ada nama Nabi Muhammad kok. Bilang gitu. Jonathan Nandar bilang ada, ya itu dia. Jadi ketika kita kasih tahu kitab mereka itu ada nama Nabi Muhammad, bukan berarti kita bilang itu Taurat yang asli. Tapi kita menggunakan kitab kalian pembuktiannya bahwa betul bercampur. Faktanya yang bercampur pun masih ada nama Nabi Muhammad, begitu. Betul. Turunkan Uni akhirnya ya. Dikik aku 2 kali. Oten-oten kenapa privat semua nih, tidak bisa dijambak, tapi aduh typingnya macam-macam gitu ya. Coba naik yuk. Naik. Nggak ada yang berani Oten. Oten ini mereka itu beraninya cuma typing karena sudah berpikir kalau naik pasti bubuk. Selamat pagi Pak Bang Nasir Zikram. Udah gak jelas. Itu mutan Roh Kudus. Belum apa-apa sudah wow apa-apaan ya. Bisa orangnya bisa lipat ya. Baik, jadi bubur betul Bang. Di bubur ada. Ayo yang tadi tuh si apa? Naik yuk. Sudah saya lihat ini nggak ada loh, nggak bisa dijambak. Teman-teman Oten yuk naik. Aing mau maleduk aing. Arsip sip naik yuk. Aliran jin keluar. Kamu naik nggak ada nih, nggak bisa dijambak kamu. Kenapa? Ayo gaskeun tap layar dulu yuk teman-teman. Tap layar, share dan post ulang yuk teman-teman. Selamat pagi Pak Umar. Aing lapor. Pak Umar. Ya, pagi. Islam apa Kristen Bang? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya apa? Saya Muslim Bang. Muslimah. Oh, sama Ustazah beliau. Sesamamu. Iya. Mbak berarti nggak kawan lah, nggak lawan lah. Ayo Mbak aja Mbak. Nggak ada lah disampaikan, apa mau disampaikan sama kita nih. Ada Uniripa, ada emak. Apa yang mau disampaikan sama kita nih? Nggak ada lah. Nggak ada. Oke. Terima kasih Mbak ya. Ya sama-sama. Terima kasih. Ya. Ini Oten ya. Kolmi, coba naik kau Kolmi. Nah, nggak bisa dijambak. Tapi dalam hati mereka udah tahu Mak, kalau Islam ini adalah kebenaran gitu loh. Karena mereka itu cuma beraninya typing.
nggak berani nih. Udah Ciut udah. Nyarinya udah ciut. Jangankan mereka ya, Edis TV aja, Edis Sidabutar. Edis Sidabutar itu beraninya sama muslim-muslim yang awam. Saya naik nih setengah jam, langsung dia bilang, teman-teman mohon maaf ya, saya harus berhenti dulu, padahal gara-gara aku minta naik. Wah, kata aku si Edis nih, mesti kalau aku naik langsung, teman-teman mohon maaf ya, bukan saya tidak mau lanjut, katanya. Berakhir dia, padahal baru jam 11 malam. Selamat pagi AA Sarap. AA Sarap. Ya. Muslim apa Kristen bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Ya bang. Ada yang mau sampaikan bang? Mbak Uni lagi itu ya sama Bang Yon. Iya bang. Enggak, sama Uniripa ada, Uniripa ada. Ini Mbak Uni Teteh Ripa ya. Uni itu kakak, jangan ada Uni Mbak Ripa, jangan. Uni itu artinya kakak. Bahasa itu ya. Bahasa Padang nih. Teteh ya. Iya, kalau kita kayak nih Neng Sudarman, Teh Sudarman, Teteh itu ya kakak, jangan nanti kakak teh. Nah ini udah 2 kali. Oh ya. Silakan A, mau sama aja kan. sampaikan A. Ya, saya pengen penjelasan. Saya belum mengerti juga di Al-Quran surat Hud ayat 7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Nah, itu kan 6 masa. Saya pengen tahu penjelasannya nih. Maaf ya. Yang membuat masa itu apa? Masa itu nggak ada yang tahu secara eksplisit. Masa itu apakah hari atau yang penting dia waktu. Apakah hari atau bulan tuh nggak ada yang tahu. Karena masa antara kita dan Allah tuh berbeda. Gitu loh. Jadi itu 6 masa itu nggak ada di itu ya. Rahasia lah, rahasia Allah. Bukan rahasia. Seandainya Allah ceritakan ke kamu nanti, kamu juga nggak ngerti. Karena kamu tidak beyond logic. Itu tahu nggak beyond logic? Beyond logic itu di luar nalar. Allah itu bukan Tuhan yang zolim. Tuhan yang menjelaskan sesuatu yang tak tertangkap oleh nalar. Tapi informasi yang ada tidak ternalar, Allah sudah kasih tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Masih mending Allah kasih tahu. Contoh aras. Nanti kamu nanya lagi, aras itu bentuknya kayak mana sih? Jadi tidak semua yang dikasih tahu. Ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Oh, yeah. Paham ya? Iya. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih Uni. Sama-sama. Enggak. Iya, Sarap. Ada yang disampaikan lagi, Pak? Iya, sama-sama, A. Terima kasih ya. Itu saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oton-oton ini nggak ada yang berani naik. Si Edis TV, si Edis Sidabutar Uni, kalau nenek-nenek dinaikin, aku dia tuh nenek-nenek, iya, aku tuh mulai dari nenek-nenek itu ngomong sampai terakhir, aku udah ngirim permintaan nih. Malah ujung-ujungnya, teman-teman mohon maaf ya, aku harus berakhir. Padahal aku naik dari tadi. Edis kabur. Kak, gimana coba nggak ngelawan nenek-nenek? Karena kalau ngelawan kita nggak dapat kolekte dia nanti. Bener. Selamat pagi, Aku yang naik dari awal nggak dinaikin. Kalau nenek-nenek dinaikin, aduh kataku ini si Edis levelnya. Lanjut. Nenek-nenek. Ya kalau nggak ada nenek terus masa lawan kita, dia hancur lah. Nggak ada kolekte, nggak dapat duit. Kan dia udah bilang dia nggak dapat izin kerja di sana. Selamat pagi, Pak Samba. Bang NTT. Halo. Halo. Ya, silakan. Selamat pagi. Kristen. Kristen, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Di sini narasumbernya adalah Uniripa. Kenapa? Narasumbernya Uniripa. Ayo, Bang. Ini apa topiknya? Topiknya Anda gini. Topiknya apakah Edis berani melawan Jonathan Nanda dan Uniripa H2H? Membahas, kalau dengan Uniripa bahas tentang Raja Sek.
Nah, jangan cuman lawan nenek-nenek aja gitu loh. Masa nenek-nenek doang yang lawan? Bukannya benar ya apa yang dikatakan Edis? Ayo, aku suka bahas sama kamu ya. Aku buka cam nih, aku bahas sama kamu ya. Ini gaskin. Bahas sama kamu ya. Apa kata Edis? Nabi Muhammad raja seks. Definisi raja seks apa coba? Ayo NTT, jangan takut, santai. Sama saya kasih diagnosa terus obat. Ya, saya tanya sama kamu. Kata Edis Nabi Muhammad raja seks. Kamu menganggap itu betul? Betul ya menurut kamu? Ya, karena ada ayatnya. Mana ayatnya coba? Bukan ayat juga sih, karena sesuai dengan katanya 72 bidadari ada di surga. Dan disediain juga wanita yang kamu cantik, tahu nggak tadi bahasa bidadari yang cantik apa? Dan berpayu. Bidadari yang cantik dan berpayu darah montok. Iya, di surga kami nggak ada yang tepos. Ya, dengar ya, di surga kami nggak ada yang tepos dan pakai silikon tuh nggak ada. Di surga kami semua wanita tuh sempurna tubuhnya, nggak ada yang sebelah gede sebelah kecil tuh nggak ada yang udah kempot tuh nggak ada. Nggak tahu di surga kamu mungkin gitu. Sekarang saya tanya balik. Lantas tujuannya ayat itu kemana yang bilang? Ya tujuannya itu untuk menunjukkan kesempurnaan tubuh wanita. Dengar dulu, Kak. Ini kok malah aneh, ini lari kemana-mana. Kita lagi nggak bahas itu kok bahas surga. Raja seks itu definisinya apa? Apakah orang yang punya kekuatan fisik kuat, atau orang yang punya kekuatan alat vital yang hebat, atau karena dia punya istri banyak? Coba, apa alasan Nabi Muhammad dikatakan raja seks? Silahkan dijawab aja. Jangan malah bahas surga, ini kita bahas Nabi Muhammad kok. Telinga sehat, kalau nggak ke THT dulu. Jangan-jangan bukan telinga yang bermasalah, otak kali ini bermasalah nih. Masa nggak ngerti pertanyaannya? Kamu mengatakan Edis benar karena memberi gelar Nabi Muhammad sebagai raja seks. Saya tanya sama kamu, apa alasannya? Karena istrinya banyak. Nah, saya jawab satu-satu nih. Kalau karena istri Nabi Muhammad banyak, dia dituduh raja seks. Nenek moyang Tuhanmu itu lebih raja lagi loh. 1000 coy bininya. Gimana gilirnya itu malam-malam buta. Nah, itu nenek moyang Tuhan lu tuh. Sekarang, kalau karena dia memiliki kekuatan 30 pria, bayangkan dalam Islam, seorang nabi aja kekuatannya 30 pria. Pertanyaannya, kalau ada manusia yang berkelamin dan dia adalah punya sifat Tuhan, berapa pria kekuatannya? Ayo jawab. Berapa pria kekuatannya? Setengah pria. Letoy. Bilang aja nggak apa-apa, jujur aja. Kita butuh jujur kok. Kalau kamu bilang maaf Uni tidak berfungsi sama sekali, jawab nggak apa-apa. Letoy. Tapi kalau bilang tentu dong lebih hebat daripada nabimu, maka gelar tuduhan kepada Nabi Muhammad cabut, letakkan di kepala King of the King. Oke? Oke. Tuh, Uni mau pakai logika teman-teman. Jalan logikanya. Otan juga mikir, oh iya ya. Wah, maju kena mundur kena nih, gua bilang letoy, gua bilang nggak kuat, letoy. Gua bilang kuat, berarti Tuhan gue dong raja SKS. Iya. Yang mana yang benar nih? Maju ke tampol, mundur ke tampol, mau ke kiri kesenggol, mau ke kanan nyungsep. Tapi kalau mereka bilang gini, Uni, tapi Tuhan kami ini nggak pernah kawin, gimana bisa membuktikan dia ini, gimana? Ini yang lebih parah. Kekuatannya ada tapi nggak dipakai. Nah, ini baru aneh nih. Artinya kekuatan itu sia-sia, bre. Kalau sia-sia berarti? Ya berarti ada sesuatu yang dihasilkan tuannya yang sia-sia. Gabut banget Tuhan lu. Makanya di Al-Quran itu dikatakan tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Tuh. Nah, bagaimana NTT? Mubajir berarti ya. Bukan sia-sia Uni, mubajir lebih ininya. Barang bagus nggak kepake, mubajir. Nah, barang bagus nggak kepake. Barang bagus tuh jatuh. Kan sesuai dengan fakta apa yang Edis omongin, Kak. Apa yang Edis bilang apa? Ya emang betul apa yang diomongin. Ya apa? Kan kamu aja nggak ngerti yang dibilang Edis kok. Apa? Punya kekuatan setara dengan 30 pria betul. untuk seks. Betul, Muhammad ya? Kuat.
Nah sekarang saya tanya, mana lebih kuat, burung Tuhan atau burung Nabi? Burung Tuhan. Burung Tuhan atau burung Nabi? Oke, Uni. Burung Tuhan atau burung Nabi, ayo. Sekarang Teh Teneng tolong diambil alih ya, saya cuma mau dia konfirmasi mana lebih kuat, burung Tuhan atau burung Nabi. Abis itu selesai pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan Burung selanjutnya, Pak. Muhammad lah. Berarti burung Tuhanmu letoy. Mana yang Ini mah diskusi anak kecil lagi nih Udah Teh. sepakati, udah Nggak sepakat sesuai guys. dengan Udah, fakta. berarti tahu kuat. jawabannya, udah tahu. Iya, berarti Bocah-bocah aja ini berarti diskusi. berarti burung Tuhannya letoy guys. Terima kasih NTT. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Bang NTT, silakan. Burungnya letoy. Aduh bahaya nih. Berarti kontolnya Muhammad besar ya. Tuh. Oh, kuat dan besar beda. Enggak semuanya kuat itu pasti besar. Berarti kamu bilang Diskusi burung Tuhanmu kecil. bocah-bocah. Ya, turun aja lah. Berarti burung Tuhanmu kecil. Kabur. Burung kecil. Kabur. Kabur. Aduh, disebut burung Tuhan paling besar kabur, guys. Coba Kabur. pasien Mentang-mentang kecil, selanjutnya. woi mentang-mentang kecil, nggak fungsi, nggak pernah kepake. Aduh. Kalian ejek-ejek Nabi Muhammad yang kuat, mentang-mentang nggak. Biasanya secara psikologi gitu loh, kalian tau nggak? Pernah belajar psikologi kan? Biasanya ada kan orang-orang yang netizen itu yang ngejelek-jelekin artis-artis tuh yang udah cantik, dibilang si ini jelek sih. Biasanya dia lebih jelek daripada artis itu loh. Betul. Makanya dia ngejelekin orang karena sebenarnya dia mau menutupi rasa malu dia dengan ngejelekin orang lain. Sama kayak tadi tuh, si NTT tadi yakin punya om sana itu kecil, nggak kepake, nggak fungsi, letoy. Jadi dia mungkin kayak iri banget gitu sama Nabi Muhammad. Jadinya akhirnya dijadikan hujatan, yang bukan hujatan dijadikan hujatan gitu. Lucu kan mereka? Letoy. Selamat pagi, Set. Apa ini namanya, Set? Udah letoy ede lagi ya. Waduh bahaya nih. Udah letoy ede lagi. Udah kecil. Pikir, selamat pagi, Set. Pikir-pikir, apa ini namanya? 1, Set, pikir-pikir. 2, Set, pikir-pikir. 3. Nah, kita turunkan. Ya, pasien selanjutnya. Udah terjawab ya, burung itu. Letoy. Apa jawabannya tadi Teneng? Tolong disimpulkan Teneng menurut si NTT tadi. Burung Tuhan letoy. Jangan ejakulasi dini. Ejakulodin. Ejakulodin ya, burung Tuhan letoy. Bagaimana kalau hidupnya ya? Burung Tuhan loh. Itu aja letoy. Teneng lebih baik mana coba? Bisa menghidupkan orang mati atau bisa menghidupkan burung yang mati? Aduh, menghidupkan burung yang mati ya ahlinya perempuan ini. Ya. Ini pagi-pagi betul tuh Bang Ijom udah ngomongin burung ini, yang nanya kok burung-burung semua sih. Ya, burung apa sih ini sebetulnya, burung hantu apa burung Tuhan? Masya Allah. Teman-teman naik yuk. Digas Lebih hebat mana ngebangkitin orang apa tadi? Orang mati atau Gini loh. Burung mati. Gini. Percuma kamu bisa menghidupkan orang mati, tapi burungmu sendiri tuh nggak bisa kamu hidupin. Kelion, multi Kelion, kamu di privat Kelion mau naik apa? Kelion naik. Multi Kelion. Kelion, mumpung ada Uni nih bahas burung, ayo cepat ke atas dah. Ayo kita bahas burung. Semangat kali kita bahas burung. Burung, mumpung ada burungku di rumah. Ada burungku di rumah nih. Gaskeun. Biasanya nggak ada nih burungku, nggak ada di rumah. Sekarang ada di rumah nih burungku. Nah, kalian kamu di ini di privat nggak bisa naik. Gaskeun. Ini teman-teman juga bahas burung juga di bawah ya, typingnya. Aduh, udah udah. Udah jangan bahas burung. Ya, Nagita mau naik, silakan Multi. Nggak ada yang Multi ya teman-teman di sini. Takut Uniripa ini logikanya jalan gitu. Apa yang tidak kita pikirkan tapi Uniripa bisa memikirkan itu. Jangan bahas burung, cukup Roma, cukup.
Ini pagi-pagi udah burung-burung aja ya Allah. Yang mulutnya silakan naik mulutnya aja ya teman-teman Kristen. Baik, mau bertanya atau ditanya silakan naik teman-teman Kristen. Kita diskusinya mau open cam silakan, mau tidak juga silakan. Tapi tidak diwajibkan untuk open cam karena narasumber kita ini. Iya, ini mau bahas dulu juga ini naik. Selamat pagi WS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Uni, aku mau tanya, aku muslim mau tanya. Iya. Tanya burung. Oh, bukan. Keluarga aku kan masih nonis kan. Terus kalau misalnya aku pulang kampung gitu kan, jadi kalau kita misalnya mau menyembelih, kita perempuan ya mau menyembelih itu boleh nggak sih? Boleh. Aku pernah nyembeli ayam dulu. Aku dulu pernah nyembeli ayam. Jadi ceritanya gini. Jadi pada waktu itu aku kan masih ngekos dulu. Ngekos sendiri masih SMP. Aku tinggal sama seorang bapak yang punya anak cewek, dan anak ceweknya itu temen aku. Jadi si bapak ini tuh sama anaknya tuh pelit. Anaknya ambil ayam bapaknya itu. Bukan burungnya ya, bukan ya? Bukan, ayamnya diambil. Tuh dipanggil aku dipanggil dedek kan. Dedek sini. Apa yuk kamar mandi ke toilet. Ke sumur. Ngapain? Bantuin potong ayam. Hah, kenapa? Nanti bapak aku lihat, kata dia. Aku yang baca, dia nggak tahu doanya. Aku baca bismillah, semua bacaan aku baca gitu. Mulai dari Allah mau barik lana fi barata. Dengar kalau perempuan tuh nggak boleh nyembelih. Aku pernah motong itu. Aku potong kan, potong putus kepalanya. Sebenarnya kan situasi kondisi kan nggak masalah lah kakak. Allah itu kan Tuhan yang maha memaklumi hambanya. Sedangkan jangankan motong ayam, makan berdua aja kalau lagi kepepet. Kalau seandainya memang harus itu, Allah tidak jatuhi kita dosa kok. Sebenarnya ada suami, cuman suami aku nggak berani juga nih. Nah itu kan, makanya bingung. Makanya bingung jadinya kan kakak jadi ribet sendiri kakak. Suaminya orang Islam tapi nggak berani motong ayam. Ya udah kakak jangan makan ayam, tempe aja. Iya sih. Tapi hidup ini tuh nggak susah loh kak. Nggak mau makan ayam nggak bisa motongnya pakai tempe, pakai telur gitu. Jadi yang bikin ribet tuh kadang kita tahu. Kayak kita. Tapi aku baca Uni, aku baca nih ya. Hukum menyembelih hewan bagi perempuan itu dibolehkan Uni. Ini dari NU ya, online para. Aku pernah ngelakuinnya dan aku karena berani ngelakuin itu kan aku tahu bahwa itu dibolehkan. Dan logikanya memang kita menggunakan kaidah berpikir itu gini loh. Islam itu adalah agama yang sangat dinamis, situasi kondisional. Itu jelas. Banyak fakta-faktanya, contoh kayak kenapa Umar Ibnu Khattab tidak memotong tangan pencuri pada masa dia? Kenapa? Masanya pailit waktu itu. Maka dia mencuri bukan karena ingin, tapi karena keterpaksaan. Biarkan, serahkan kepada Allah. Hukum hududnya kenapa nggak dijalankan? Karena hukum hudud itu dijalankan kepada orang yang punya kriteria. Sama seperti berzina nih. Terkadang kita nggak bisa loh rajam orang yang berzina atau dera mereka. Kenapa? Karena nggak cukup saksi itu. Jadi Islam itu Allah itu adalah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak memberatkan, dan bahkan ketika kalian tidak suka makan ini ya makan ini, nggak suka makan itu ya makan tuh. Apa sih sulitnya gitu loh? Oh nggak mau dong dipotong sama keluarga lah. Emang yang Islam cuman apa? Emang nggak ada Islam lagi di situ di mana-mana kan nggak mungkin kak. Jadi kita tuh harus cerdas juga gitu loh. Iya. Iya gitu aja deh. Makasih ya. Makasih Bunda. Siap kakak WS. Ya, kita sapa tamu kita yang satu lagi. Selamat pagi Bang Japaris Malau. Pagi Kak Rifa. Iya. Kristen Bang, Muslim apa Kristen? Kristen. Baik, silakan di sini narasumbernya Uni Rifa. Silakan Bang. Ini Kak Rifa mau tanya sama Kenapa ya Bang, suaranya kecil banget ya Bang ya?
mau. Suaranya Bang di ini digedein dikit Bang. Oh iya, sorry. Ini Bang Nandar sama Kak Ripa kan? Kenapa belakangan? Suaranya kecil Bang. Masih kecil ya? Apa sih Bang? Gak usah takut-takut Bang. Mikrofonnya jangan ditelan. Mikrofonnya jangan ditelan ya. Ini udah jelas Bang Nandar? Nah, ini kayaknya nggak pakai mikrofon ya. Mungkin kayak cuman pakai handphone doang ya. Kebetulan handphonenya belum dilap-lap tuh, jadi ketempelan apa gitu speakernya, jadi ketutup. Oh iya. Tapi ini pakai handset kok, Bang. Oh mungkin handset yang dipakai, mungkin handsetnya udah kecabut-cabut di dalamnya tuh kabelnya tuh. Karena dibawa tidur selama ini mungkin. Iya mungkin. Mau beli headset baru belum gajian ya kan? Iya belum gajian. Coba pinjam headset orang deh. Pak, buka aja, deketin ke teleponnya. Kalau nggak cabut headsetnya. Boleh. Bibirnya dideketin ke HP, tapi jangan sampai HP masuk ke dalam mulut ya Pak. Ya nggak muat lah Bu. Muat Pak, kalau Bapak paksain muat. Coba aja, nggak percaya. Nggak mungkin dipaksa lah. Gini Kak Ripa sama Bang Nandar kan, karena yang saya masih kecil banget, tapi ya udahlah, coba saya dengarkan pelan-pelan. Mungkin kalau saya suruh Bapak ngomong 2 kali nanti ya, untuk memastikan yang Bapak maksud, silakan Bapak ngomong dulu, saya dengarkan. Kalau saya nggak ngerti saya konfirmasi lagi ya. Lanjut. Kak Ripa sama Bang Nandar kan, kenapa belakangan ini udah jarang berdiskusi dengan Bang Edis gitu? Karena menurut saya pribadi, enggak jarang, saya malah masuk ke tempat dia kemarin. Begini. Edis nggak berani Pak. Iya, kalau Edis nggak berani itu lain cerita ya Bang Nandar ya. Karena menurut saya berani. Begini bang. Karena menurut saya pribadi kan itu saya nggak melihat kemana-mana, itu cukup mendidik loh. Yang bagi yang iya, sekarang gini, Bapak kan agamanya Kristen. Menurut Bapak Edis mendidik, wajar Bapak mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaan saya, apa parameter menurut Bapak Edis mendidik? Coba Bapak kasih tahu ke saya 3 aja indikatornya. Bukan. Jangan bilang bukan. Bukan Edisnya. Siapa? Bukan Edisnya. Oh, siapa yang mendidik? Ya kalian yang diskusi itu cukup mendidik kan? Hah? Contoh nih Kak Ripa sama Edis kan? Ya, aduh kecil banget Pak. Dua-duanya, contoh Kak Ripa sama enggak, saya tanya teman-teman yang jangan di bawah ke saya juga Pak. Kalau saya dikatakan mendidik wajar. Pertama, saya menggunakan kaidah ilmiah. Kedua, saya selalu mengkonfirmasi. Ketiga, saya mengikuti cara berpikir. Keempat, saya mahasiswi. Nah, pertanyaan saya, Edis mendidik itu indikatornya apa? Apakah konfirmasi pemahaman lain dulu, lalu mengambil pemahaman tersebut, mengkritisinya dengan menggunakan rasio, logika, dan dalil. B, apakah Edis adalah orang yang menggunakan data? Data kalau ada percuma Pak kalau tidak dipakai sesuai dengan tempat. Apakah ketika penggunaan data itu apakah dia memiliki kredibilitas? Maksudnya dia mengklaim mempelajari Al-Quran sekian tahun. Bisa nggak kita buktikan secara implementasi dia belajar Al-Quran sekian tahun? Pak, saya udah lihat Pak ketika dia baca Pak, kalau klaim Pak, saya juga bisa ngaku jadi bini Tuhan Pak nanti Pak. Maka kalau Bapak bilang saya mendidik, saya terima. Nah, mungkin jaringan Uni lagi di area yang kurang pas sinyalnya ya teman-teman. Bapak tolong perbaiki lagi ya, suaranya, didekatkan lagi Bapak biar teman-teman yang di bawah dengarnya jelas Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Ya. Halo. Bisa diperbaiki Pak, itu HP-nya Pak, didekatkan aja Pak. Jadi nggak usah pakai headset biar suaranya agak kencang Pak. Udah didekatin, cuman mungkin atau coba gini, saya bagusin dulu, nanti saya minta naik lagi ya Kak ya. Ya baik Bapak, baik, terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya.
Ya. Teman-teman, karena dia izin turun ya teman-teman, izin turun, nanti naik lagi katanya mau diperbaiki dulu. Ya, mungkin yang lainnya silakan teman-teman Oten yang mau naik. Di sini ada gemercik air dekat ulah dekat balau. Nah, teman-teman silakan yang mau naik, para teman Oten. Teman Oten silakan naik. Mungkin ada hambanya Edis di sini, silakan naik hamba Edis. Dibicara tentang Edis ya kan. Edis itu sebenarnya dulu dia itu berapologet itu bukan dengan ilmu, tapi dia meminta haknya supaya enggak dibikin terus babak belur agama dia. Itu saya ingat banget tuh. Makanya dia kalau lagi live itu sering curhat. Ini tengok nih Zakir Naik datang, banyak polisi yang jaga, giliran kami enggak. Dia menyamakan antara orang kajian ilmu dengan penghujatan. Nah terus si Edis juga termasuk orang yang dulu itu mengakui bahwa kitabnya banyak salah lah, bahwa yang disembah dia itu bukan apa namanya, Yesus bukan sumber dari segala sesuatu, itu ada. Nah jadi si Edis ini adalah orang yang dulu sebenarnya itu jadi bulan-bulanan kami. Kenapa saya tidak pernah mau diskusi hatua sama Edis dulu? Karena saya sudah pernah mengalami diskusi hatua sama dia tuh sekitar berapa kali gitu. Ketika kemunculannya di TikTok kenapa rame, ada indikator. Ingat dulu Bang Yonatan Andar, Yusuf Manubulu? Yusuf Manubulu itu yang nonton satu malam sampai 4.000-an ya, iya, streamingnya kan. Rame gitu tuh kalau di YouTube. Nah, tapi nggak lama kemudian dia ketangkoi polisi kan, gara-gara penipuan kan, kebohongan kan. Iya. Nah, itulah bukti orang-orang sesat dan salah. Dia tidak akan tahu pada waktu dia sesat itu dia sedang salah, tapi dia tahu salah nanti ketika sudah dapat pembuktian secara nampak. Yusuf Manubulu. Bahkan dulu si MKC dulu banyak yang nonton kan, padahal dia berilmu nggak? Enggak. Jadi teman-teman kita itu nggak butuh ilmu, mereka butuh orang yang berani menghujat Nabi kita. Maka dia akan rame itu. Percaya aja kok nggak. Contoh, dulu ingat nggak Kiai Murtad dulu? Itu bongkar-bongkar aib orang tuh, rame yang nonton di situ. Jadi kawan-kawan Oten ini bukan butuh ilmu, tapi butuh hiburan. Mendengarkan penghujatan. Hiburan mereka apa? Mendengarkan orang lain menghujat. Nah itu bedanya kita sama mereka. Nah, betul nih teman-teman Oten silakan naik, yuk naik kita terapi, dari terapi kita diskusi baik-baik. Masih pagi, ini jam 9.12, masih pagi karena bahasan burungnya sudah beres. Mungkin bahasannya yang lain silakan naik teman-teman Oten ataupun teman-teman muslim yang mau bertanya atau mau menyapa, silakan naik. Di sini ada menyapa Uni Ripa dan Ayonat. Yuk naik yuk, hamba-hamba Edis naik, gaskeun. Bantu tap-tap layar ya teman-teman, tap-tap layar, post, share, post ulang dan di share. Yuk. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Saya dari Tegal. Dari Tegal Mas. Ada yang mau disampaikan Mas? Mau bertanya sama Uni Rifa. Nah, silakan Bang, sapa Uninya ya. Silakan Bang. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Punten, kalau saya kan sebenarnya sangat tidak tahu tentang masalah Alkitab, Bible atau yang lain. Yang akan saya tanyakan, pengen tahu
yang sebenarnya menurut Bible itu yang disalib itu ya Nabi Isa atau bukan, karena bertolak belakang dengan Al-Quran yang saya tahu gitu. Itu aja. Bukan lah Pak, ya bukan lah. Oh, gitu. Ya jelas lah kita karangan manusia bertentangan dengan apa yang diberikan Tuhan, karena justru Allah menurunkan Al-Quran itu membantah tuduhan. Iya. Jadi bukan Nabi Isa lah. Ya, makasih. Yang mau disampaikan Bang atau bertanya lagi Bang? Ya mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bang Ridwan. Izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Putra Negara. Selamat pagi. Muslim apa Kristen Bang? Saya bukan Muslim, bukan Kristen. Aduh, gimana nih Uni? Lidara ini Uni, lidara. Nggak apa-apa. Baik, di sini apa keyakinannya? Keyakinannya apa Pak? Kalau boleh tahu. Kejawen. Oh ya, silakan monggo. Mau ditanya tentang Islam apa yang mau ditanya? Saya sering mengikuti inilah. Kenapa sih kok suka sekali ini? Saling bertanya, saling menjatuhkan. Sorry, bentar. Ketika Bapak bertanya ke kami, kenapa kalian suka sekali? Lalu Bapak bilang suka bertanya, suka menjatuhkan. Pertama yang harus saya bahas, apa masalah dengan suka bertanya Pak? Itu hak kami loh. Justru yang aneh Bapak, kenapa Bapak kok nanya-nanyain kesukaan kami? Kedua, saling menjatuhkan ini maksudnya apa Pak? Bapak jelaskan, lalu tunjuk bukti Pak. Baru kami bisa jawab. Karena Bapak menjelaskan, menanyakan sesuatu yang kami tuh bingung. Emang kapan kami saling menjatuhkan ya? Kan gitu. Jadi tolong Bapak jelaskan kedua dulu. Kalau memang kami suka bertanya, urusannya Ya sama sudah, Bapak apa? Kan itu kesukaan kami. Saya jelaskan. Silakan. Ya. Silakan. Yang pertama, baik Kristen maupun Islam itu kan sering berdebat atau berdialog atau apalah namanya itu. Yang itu kan menimbulkan hal-hal yang itu saya yakin negatif lah. Saling Contohnya apa Pak? Contohnya apa Pak hal ya, negatifnya Pak yang pernah terjadi? Jangan dipotong dulu itu loh. Kok sukanya motong-motong itu loh. Lah harus dipotong lah Bapak orangnya. Bapak seolah-olah kami harus ikut suka Bapak yang ya. tadi menyampaikan apa saya motong? Cobalah agak. Loh Pak, saya di sini narasumber. Masa Bapak ngatur-ngatur saya? Loh. Bapak ngatur-ngatur saya di Komal Islam. Memang Bapak siapa? Inilah. Memangnya Bapak di sini diberi hak untuk mengatur-ngatur narasumber. Memangnya Bapak di sini adalah orang yang diundang untuk menjadi orang yang bisa mengatur bagaimana jalannya diskusi kah? Inilah. Enggak loh Pak, di sini Bapak disuruh bertanya, bukan ngatur. Egois sekali kalian. Oh jelas saya egois. Saya harus egois menghadapi penjajah Pak. Tidak pernah ketemu penjajah orang lain. Loh, justru yang nggak menghargai orang itu kamu loh. Masuk ke Komal orang kok ngatur-ngatur orang, minta dihargai pula. Masa maling minta dihargai, penjajah minta dihargai? Hebat kali kamu. Masuk rumah orang ngatur-ngatur orang terus minta dihargai pula. Udah, kamu cari aja kandang lembu, kamu sana jadi lembu. Emang kamu siapa? Ngatur-ngatur apa yang kami suka dan nggak kami suka. Orang Kristen dan Islam yang berdebat kok kau yang sibuk. Kau bukan antara Islam dan Kristen, kau kejawen. Kau ngapain ikut-ikut campur ke urusan orang? Ini sama aja kayak kau nengok tetanggamu lagi berantem laki bini, kau pula yang sibuk. Tetanggamu loh laki bini berantem, datang-datang kau yang marah. Ikut negara, kalian itu bikin. Coba tunjukkan kerusuhan di negara ya mana? Udah, apa yang implikasi buruknya samamu apa? Diam dulu, saya jelaskan. Pakai data. Tidak mau dijelaskan. Bawel mulutku kok. Kok bawelku kau atur pula. Yang lucu tuh kau laki bawel. Angel. Terus kalau kau ngomong angel tuh langsung hebat kau. Iya, aku paling hebat. Kenapa? Udah. Kalau kau paling hebat, kau pergi berak dulu sana. Berak kau sana dulu.
aku berak di kepalamu nanti. Kalau aku lagi model paduku kecabut, nggak perlu aku hargai. Penjajah kok minta dihargai. Berak dulu ke sana. Sikat aja Uni, betul. Aduh, gitulah ada Uni yang kayak gitu itu. Banyak lah Uni yang kayak gitu. Iya. Enak aja. Penjajah kami pula kau minta suruh hargai. Depanku penjajah kuludah tahu kau. Teman-teman yang naik waras dikit lah teman-teman. Kok ngatur-ngatur. Aku pakai bibirku ngomong kok kalau kau bisa ngatur tuh bibir binimu kau tutup. Ini sama aja kayak gini loh. Tetangganya lagi berantem. Datang-datang dia ke rumah tetangganya. Ngapain kalian berantem-berantem? Rusuh RT. Tanya sama tetangganya kan. Kami berantem di dalam kamar. RT mana yang rusuh? Aku terganggu. Apa? Karena aku nggak punya kawan untuk berantem. Kalian berantem lagi bini. Iya, terus kenapa? Masalahnya aku nggak punya bini. Lucu kau. Yang kok ikut campur. Pakai adab dikit gitu loh yang naik ya, biar kita nggak senewen gitu ya. Teman-teman yang ada di bawah, yuk naik lagi, pakai adab, pakai tata krama lah ya. Walaupun baik Kristen atau Muslim kan diajarkan sopan santun atau apa gitu ya teman-teman. Yuk naik yuk, silakan teman-teman, yuk naik. Coba aku tanya dulu Teteh Teneng. Ya. Teneng, kalau kita diajarin sopan santun itu yang ngajarin siapa? Di depan siapa nih? Kalau kita diajarkan beradab itu siapa gurunya? Siapa yang kita tiru? Nah, gurunya dong. Iya, nama guru kita semua umat Islam itu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang saya tanya. Oten diajarkan adab sama siapa? Wallahu a'lam bishawab. Makanya Teneng bilang kalau mereka diajarin adab, pertanyaannya yang ngajarin mereka adab siapa? Jangan-jangan mereka tuh ngutip-ngutip adab orang Islam loh. Nah itu dia. Ya setidaknya pakai tata krama ke Indonesiaan. Nah kita bilangnya gini, tolong kalian ikuti adab kami umat Islam. Walaupun kalian nggak beradab, belajar kalian sama kami gitu. Karena mereka nggak ada diajarin. Kalau kita bicara seperti itu nih, aduh kayak gimana gitu loh ini loh. Asli. Masalahnya fakta. Ya kalau enggak ya bantahannya saya. Coba ada nggak Yesus ngajarin cara bicara, cara makan yang baik? Orang makan dia aja nggak cuci tangan kok. Betul. Kita aja ke WC aja ada doanya ya Uni ya. Nah, kita kepada hewan aja, cicak contoh. Cicak yang boleh dihabisi nyawanya aja, itu ada adabnya loh. Mereka menghabisi nyawa Tuhan aja nggak ada adabnya. Betul. Nah, itu hal-hal kecil di Islam itu diajarkan, tetapi hal besar di Kristen diajarkan tidak. Nggak ada. Apa hal besar? Contoh, apakah ada di ajaran mereka cara mencintai orang tua? Nggak ada. Justru barang siapa tidak membenci ibumu, bapakmu, nah itu mana? Coba tunjukkan junjungan mereka. Pernah nggak junjungan mereka, baik Yesus, Paulus, mengajarkan tutorial menghormati orang tua? Coba. Itu dia. Terus orang tua. Ya udah. Gini Uni, kalau misalkan ada gitu contoh misalkannya Yesus itu kan dilahirkan, berarti otomatis harus menghargai orang tua, harus menghormati orang tua. Nah, bentuk contohnya seperti apa Yesus menghargai menghormati orang tua itu, Uni? Emang nggak ada. Orang sama mamanya jadi bilang woman katanya, hai perempuan katanya. Mana ada, nggak ada. Justru waktu dia hilang 2-3 hari ya, mamanya nyariin